Halo, saya Ryan Jonathan Naibaho dengan NIM 121160041. Saya Mia Cynthia Sinaga dengan NIM 121160075. Saya Sariatul Maulana Behan dengan NIM 121160054. Saya Tiara Olivia Tarigan dengan NIM 121160066. Saya Tri Angeli Silalahi dengan NIM 121160057. Apa itu gaya Lorenz? Gaya Lorenz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Tujuan dari gaya Lorenz ini adalah 1. Agar dapat memahami prinsip gaya Lorenz. 2. Agar dapat memahami prinsip kerja motor listrik. 3. Agar dapat memahami pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik. Teori dasar 1. Motor listrik sederhana ini merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorenz. Gaya Lorenz adalah salah satu gabungan antara gaya listrik dan gaya magnet di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorenz ini timbul karena adanya suatu muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, saat ada konduktor di dalam suatu medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, maka konduktor tersebut akan bergerak. Dalam percobaan ini, konduktor yang digunakan adalah sebuah kawat, magnet, dan baterai sebagai sumber arus listrik. Teori dasar 2. Besar gaya Lorenz bergantung pada besarnya arus listrik, besarnya medan magnet, dan panjang kawat. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja sehingga semakin cepat konduktor bergerak atau berputar. Rumus gaya Lorenz. Gaya Lorenz ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz dengan rumus F sama dengan B dikali dengan I dikali dengan L. Dengan F adalah gaya Lorenz dengan satuan Newton, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang pertama, baterai 1,5 volt. Yang kedua, kawat tembaga sepanjang 100 cm yang dibuat menjadi beberapa lilitan. Yang ketiga, jarum peniti 2 buah. Yang keempat, selotip. Yang kelima, gunting. Langkah-langkah. 1. Ambillah satu lembar kertas persegi kecil. 2. Lipatlah diagonal persegi, kemudian gunting setiap diagonal menuju titik pusat. 3. Rekatkan ujung sisi dan titik pusat persegi dengan lem. 4. Hubungkan peniti pada sisi baterai di mana diletakkan pada kutub positif dan negatif. 5. Letakkan lengan lilitan kawat tembaga yang sudah disiapkan pada penyangga baterai sesuai dengan bentuk yang telah dirancang. 6. Pasangkan baling-baling kertas pada salah satu ujung kumparan. 7. Kemudian arahkan magnet pada lilitan untuk membuat lilitan bergerak atau berputar. Keunikan dari penerapan motor listrik sederhana pada kipas angin ini adalah alat ini dapat dibuat menggunakan alat-alat sederhana seperti baterai dan magnet. Untuk kelebihannya yaitu 1. Alatnya mudah dibuat, 2. Sederhana, 3. Kecepatannya dapat dikontrol. Adapun yang menjadi kelemahannya yaitu kumparan bisa saja terbalik jika penyangganya tidak kuat.